Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa Osaka Jasapa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu dalam lindungan Tuhan. Saudara, kali ini kita akan berbincang tentang Mesias seperti apa yang sesungguhnya dinyatakan oleh Yesus orang Nazaret itu. Apakah sesuai dengan yang diharap-harapkan oleh masyarakat Yahudi pada saat itu, yaitu mungkin sekitar tahun 30 atau mungkin tahun 29 Masehi ya. Seperti apa? Apakah dia sungguh-sungguh Mesias yang diharapkan atau justru malah yang mengecewakan gitu. Nah, kalau saudara-saudara sudah memiliki pengetahuan atau pemahaman Mesias yang lain, dalam tanda petik maksudnya dari ajaran yang lain yang jauh lebih kemudian ya, jadi mungkin ada tulisan-tulisan tentang Mesias atau tentang Kristus yang dihasilkan di tahun-tahun ratusan tahun berikutnya ya dari peristiwa ini. Saya mohon mungkin itu ditinggalkan dulu, karena kita akan melihat langsung ke sumber-sumber asli. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa memang ada perbedaan antara Yahudi Kristen ya, dengan pemahaman Islam tentang Kristus. Jadi cara memandang kitab suci pun sudah jauh berbeda ya. Makanya kalau kita lihat di Ojo Salah Kaprah atau Jangan Salah Paham ini, sudut pandang itu sangat menentukan begitu. Bagi Kristen dan Yahudi tidak ada pemahaman bahwa tulisan-tulisan suci itu ditransmisikan secara magis mistis atau disampaikan secara supranatural ya. Tidak ada. Jadi jikalau ada penglihatan yang dituliskan langsung, itu adalah bagian dari suatu penceritaan. Jadi ada narasi yang sangat panjang lebar, dalam tanda petik itu kesaksian yang dituliskan ya, kalau di dalam Yahudi dan kekristenan gitu. Jadi bukan wahyu yang dibisikkan kemudian dituliskan, enggak seperti itu ya, tapi merupakan kesaksian yang dituliskan. Kesaksian ya kesaksian manusia, sehingga penulisannya pun memang bisa beda-beda gitu. Dan bisa juga terjadi kesalahan. Ada human error juga waktu dia menulis, bisa terjadi, itu diakui ya. Jadi tetap bisa memungkinkan untuk kejadian seperti itu. Tetapi message utama ya, pesan utama dari Injil itu ya, Injil itu kalau Anda tahu itu dari bahasa Ethiopia Wangel ya, yang artinya ya kabar baik gitu. Bahkan itu menjadi suatu genre itu, kalau Anda pernah nonton film ya, ada tulisannya genre itu ya bacanya genre dari suatu tulisan bentuk sastra. Injil itu adalah salah satu genre gitu. Makanya banyak ada Injil-Injil yang kemudian muncul ya di kemudian hari, mungkin tahun 180 ada Injil Thomas ya, Injil masa kanak-kanak Thomas, Injil Maria Magdalena. Itu memang genre atau karya tulis atau sastra berjenis yang sama, jadi tentang berita kabar baik gitu. Nah, yang tertua memang adalah 4 Injil, dan itu yang disebut kanonik ya. Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kalau kita tahu Kisah Para Rasul, itu biasa juga disebut sebagai Injil Roh Kudus, karena dia menceritakan tentang karya-karya Roh Kudus
ya. Karena saat itu yang banyak sekali berkarya ya di dalam diri murid-murid rasul-rasul, ya, murid-murid Kristus itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau ada pemahaman yang masih melekat dalam pemikiran saudara tentang Injil yang lain yang lebih muda gitu ya, datang lebih muda, ataupun pemahaman konsep tentang kitab suci yang masih belum sama gitu ya dengan cara pandang Kristen dan Yahudi gitu, bahwa Tuhan memakai semua eksistensi hidup dari seorang manusia itu untuk menuliskan gitu. Jadi kalau Anda melihat tulisannya Markus dengan Matius, mungkin kadang kok nama desanya berbeda, atau mungkin menyebutnya suatu tempatnya itu huruf-hurufnya lain gitu ya, atau menyebutnya juga lain. Ya itu karena memang yang disampaikan oleh mereka ya apa yang mereka ketahui, termasuk juga dengan cara level pemahaman mereka gitu ya, tentang geografi, tentang lain-lain gitu. Makanya gereja tidak pernah membakar atau membuang naskah-naskah, walaupun kadang memang naskah itu miliknya bidat atau sekte atau aliran-aliran yang tidak kanonik atau menyimpang ya, tetap disimpan. Jadi ada di Vatikan, mungkin ada di gereja Timur, Kristen Timur, Ortodoks Timur, atau di Swiss ya, di monumen atau di Inggris, mereka tetap semua menyimpan tulisan-tulisan yang tidak kanonik gitu ya. Mungkin kalau ada yang Anda pernah dengar apokrif ya, kitab apokrif atau kitab pseudo devigraf ya, ada kan pseudo epigraf atau kitab-kitab apokrif itu. Kalau Anda mungkin pernah tahu ada Injil Gnostik ya. Ya, Gnostik itu seperti kebatinan Kristen lah ya. Jadi pada saat itu tuh dicampur aduk gitu antara filsafat Yahudi dengan kekristenan, sehingga Gnostik itu menulis Injil-Injilnya sendiri gitu ya. Itu terkait dengan Kristus, tentang anak manusia atau tentang kristologi. Mereka berbeda cara berpikirnya itu ya, Gnostik. Nah, itu semua mohon ditinggalkan. Jadi masuk ke materi ini, kita memang membicarakan tentang Kristus yang ditulis, disaksikan gitu oleh Injil kanonik, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Seperti apa yang mereka tuliskan gitu, pengetahuan mereka tentang Kristus. Sekali lagi berbeda ya antara Kristen dan Yahudi dengan Islam di dalam memandang bagaimana suatu tulisan itu kemudian menjadi kitab suci gitu. Sampai detik ini pun memang masih berbeda. Tetap Kekristenan dan Yahudi tidak pernah memahami bahwa itu wahyu yang ditransmisikan ya secara magis mistis. Tidak pernah. Jadi selalu Tuhan memakai eksistensi manusia itu penuh, dipakai pribadinya, emosinya, semua karakternya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan utamanya, bahwa Injil kerajaan Allah itu sudah datang, Mesias itu sudah datang dan berkarya. Dan bagi kekristenan ya, bukan Yahudi, bagi kekristenan sampai dengan detik ini, Mesias yang sudah mati dibangkitkan itu sampai detik ini masih tetap berkarya hingga detik ini. Dia mentransformasi dunia menjadi kerajaan Allah. Nah, kita akan melihat seperti apa gambaran Kristus, Yesus orang Nazaret yang kemudian menjadi Kristus ya bagi orang Kristen. Itu diceritakan dalam Injil kanonik. Kita masuk ke, nah mungkin kalau Anda melihat dari judulnya ini sudah menjadi agak aneh gitu ya. Kenapa kok yang disampaikan di sini itu daftar pelanggarannya Yesus Kristus ya? Jadi kalau Anda mempunyai pemahaman bahwa Kristus itu adalah
nabi gitu ya, ada yang masih mempunyai pikiran begitu ya, karena memang backgroundnya gitu. Nabi yang disuruh untuk yang disuruh untuk menyampaikan kitab gitu ya, yang namanya Injil. Nah itu sama sekali sudah sudut pandangnya berbeda. Jadi Markus, Matius, Lukas dan Yohanes itu adalah tulisan dari murid-murid ya, karena Yesus itu ada murid yang 70 murid, ada yang 12 murid. Jadi para murid-murid, dan pada saat mereka menulis, saksi mata itu masih hidup, yaitu murid-muridnya Kristus. Mereka yang menuliskan tentang apa yang mereka lihat dan alami bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret yang kemudian menjadi Kristus itu. Nah, dari sejak semula Kristus itu, Yesus itu sudah tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, khususnya ulama ya, baik itu imam-imam kepala, imam-imam ya, golongan imam atau Saduki saat itu, maupun juga golongan Farisi dan ahli-ahli Taurat yang terbiasa untuk menafsirkan Taurat ya. Orang Yahudi itu terbiasa banget dengan budaya tulis. Mereka menghafal juga menulis. Jadi mereka memang orang-orang yang sangat detail, dan mereka merasa bahwa Taurat itu memang diturunkan untuk orang Israel gitu ya, bukan untuk bangsa lain. Makanya mereka juga nggak mau sharing kitabnya mereka ya, atau manuskrip-manuskripnya mereka kepada orang yang bukan Yahudi. Itu untuk mereka. Jadi Allah memang menyediakan keselamatan melalui janji ya, mulai dari Adam, Nuh, Abraham sampai ke Ishak, Yakub dan seterusnya sampai ke Yehuda. Itu memang hanya untuk mereka, untuk orang-orang pilihan, yaitu orang-orang Israel. Itu yang mereka yakini. Karena itu mereka tidak pernah mau mudah sharing atau berbagi tentang imannya mereka, enggak. Dan mereka memang tidak ada keinginan untuk mewartakan ya, diwartakan kepada orang lain untuk agar orang itu bisa masuk jadi pemeluk Yahudi. Enggak begitu. Bukan seperti itu. Jadi mereka memang eksklusif gitu, merasa dirinya diikat oleh perjanjian dengan Tuhan, karena Tuhan mengangkat sumpah untuk menjadi Allah gitu bagi Abraham dan keturunannya dengan melalui Ishak ya. Artinya anak perjanjian, anak yang sangat didamba-dambakan, tapi tidak bisa dilahirkan dari rahim Sarah yang sudah sangat tua ya, 80 tahun gitu. Makanya Ishak itu artinya kan tertawa gitu. Ishak tertawa, menertawakan gitu. Makanya sampai dikasih nama Ishak, karena itu menertawakan Tuhan. Sarah menertawakan Tuhan, sehingga anak perjanjian itu memang yang lahir dari rahim Sarah, karena Tuhan membuat Sarai yang berumur 80 tahun itu hamil dan menjadi anak dari Abraham, dan itulah yang menjadi anak perjanjian ya. Orang-orang Yahudi tidak pernah berpikir untuk sharing atau mendakwahi atau menyampaikan Taurat atau kepercayaannya itu kepada orang lain. Tidak, itu memang eksklusif untuk Yahudi. Beda dengan kekristenan. Kekristenan ketika Yesus kemudian menjadi Kristus dan dia bangkit, dia menyampaikan agar apa yang sudah dialami oleh murid-muridnya bersama dia itu sampaikan ke segala penjuru bumi. Disampaikan mulai dari Yerusalem gitu, sampai ke ujung-ujung bumi. Memang itu amanat agung, tetapi bukan perintah agung. Kalau perintah agung adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang paling utama. Sedangkan amanatnya, sampaikanlah tentang berita, tentang kabar baik, tentang cinta kasih Allah yang menyelamatkan dunia itu kepada semua orang. Nah, dari sejak semula pekerjaan Yesus orang Nazaret itu sudah tidak menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita lihat dari kesaksian para penulis Injil,
kita melihat dari Markus, kenapa saya taruh Markus dulu, karena Markus itu disepakati oleh para ahli sebagai tulisan Injil yang paling tua gitu ya. Tapi yang paling tua sebetulnya adalah tradisi lisan. Ada tradisi lisan yang diingat ya oleh murid-muridnya itu, kemudian lisan itu diingat dan dituliskan. Jadi tulisan ini adalah sebetulnya follow up atau tindak lanjut ya dari mengingat gitu, ingatan akan lisan, tradisi lisan itu dituliskan. Nah, Markus adalah Injil yang tertua. Nah, kita lihat dari Markus yang pertama ya, itu nampak banget kata-kata yang sangat menghujat ya, sangat menghujat. Dan memang ini akhirnya kan yang menjadi alasan dari para ulama ya untuk menyalibkan Yesus, meminta agar Pontius Pilatus itu menyalibkan. Karena Pontius Pilatus itu tentara, dia itu prefek ya. Prefek itu tentara yang menguasai gitu, mewakili Roma, menguasai daerah Yudea dan Samaria saat itu. Nah, hujatan ya yang dikatakan Yesus itu yang dicatat oleh Markus dalam Markus 2 ya ayat 5. Itu dia mengatakan kepada orang lumpuh yang diusung itu ya, dosamu sudah diampuni. Itu jelas-jelas ditangkap, dan itu bukan cuma Markus ya saudara. Ini ada di mana-mana, di Markus, di Matius ya, di Lukas. Ini dalam tanda petik pelanggaran yang fatal ini ya dilakukan oleh Yesus orang Nazaret. Dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu ya. Nah, dia juga mengaku bahwa dia itu anak manusia. Jadi sering menyebut dirinya sendiri itu dalam ungkapannya dia di dalam pengajarannya itu anak manusia. Anak manusia harus menderita. Ingat gitu. Atau dengar, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Nah, anak manusia itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani koinenya, aslinya ditulis sebagai ios tu anthropo. Ios tu anthropo dalam bahasa asalnya yang tertulis di kitab Daniel sebetulnya ini ya, yang dimaksud oleh Yesus itu adalah yang di kitab Daniel. Jadi ios tu anthropo itu yang dimaksud adalah kebar enas atau bar enas. Kebar enas itu seperti anak manusia. Jadi yang dimaksud adalah bar enas. Itu di dalam Daniel 7:13. Ya, kita tahu di kitab Daniel itu kitab di dalam masuk dalam kitab dalam Tanak ya, atau kalau dalam kekristenan itu kitab Perjanjian Lama. Jadi tertulis di sana suatu nubuatan dari Daniel yang melihat, aku melihat seseorang yang seperti anak manusia itu dalam penglihatannya, itu kebar enas. Nah, Yesus mengklaim itulah dirinya, yaitu ya anak manusia itu aku. Nah, seperti itu ya. Nah, klaim-klaim seperti ini justru sudah bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, utama ulama ya, ini sangat menghujat gitu. Siapa yang bisa mengampuni dosa gitu selain Allah? Nah, itu yang membuat mereka marah ya. Kata-kata dosamu sudah diampuni. Dan jangan katakan ini merupakan naskah yang korup ya, atau naskah yang sudah dipalsukan atau sudah diubah-ubah. Bukan. Ini memang sungguhan gitu. Jadi para saksi mata, yaitu murid-murid Kristus yang ada bersama-sama dia selama dia mengajar ya, kurang lebih 3,5 tahun. Karena orang Yahudi itu yang dianggap untuk bisa ngajar ya, rabi itu ya. Yesus ini kan sebetulnya rabi tapi kan jalanan. Jadi dia bukan yang termasuk kelompok di gengnya Bait Allah, enggak, dia memang di jalanan gitu. Tapi umurnya setidaknya itu 30 tahun baru mereka boleh mengajar, karena dianggap sudah mumpuni gitu ya ilmu agamanya. Karena kan umur 12 kalau orang Yahudi itu kan bar mitzvah, mereka mulai jadi anak-anak dari kitab ya, anak-anak dari kitab suci gitu, mulai belajar itu. Jadi 30 mereka sudah boleh ngajar. Makanya Yesus itu mengajar juga dicatat
di dalam Injil ya umur 30 ngajar gitu ya. Nah, kata-kata hujat yang pertama. Yang kedua, melakukan kegiatan pada hari Sabat. Nah, ini Markus nulisnya memetik gandum ya. Kemudian menyembuhkan orang pada hari Sabat ya. Anda lihat ini kalau mau ngutip, Anda mau melihat tulisan aslinya, mau di naskah aslinya yang berbahasa Yunani pun Anda bisa buka aja di Markus, karena sudah ditandain kan sama organisasi Bible sedunia itu, sudah dikasih ayat ya kan, ada pasal, ada ayat, atau ada bab, ada ayat, dikasih nomor tuh. Aslinya tulisan itu nggak ada bab, nggak ada ayatnya ya, semuanya langsung aja tulisan utuh itu ya. Tapi karena sudah dikasih ayat, memudahkan kita gitu. Kalau Anda mau melihat silahkan langsung Markus 2 ayat 23, Markus 3 ayat 31 ya. Pelanggaran lainnya apa? Makan dengan tangan najis. Markus masih menyebutkan yang makan dengan tangan najis itu muridnya ya. Tapi nanti kalau kita lihat di Lukas, bukan cuma muridnya, Yesus orang Nazaret sendiri makan dengan tangan najis ya. Kemudian 7, Markus 7:24, bergaul dengan orang non Yahudi ya. Contohnya menolong orang perempuan Yunani Sirofenisia. Ini ditulis dalam Markus 7:24, yang kerasukan setan anaknya, dia minta tolong gitu. Nah, itu pun tabu. Karena apa? Itu tadi, eksklusivitas orang Yahudi yang mendapatkan rahmat gitu ya dari Allah gitu, dari Adonai, Allah mereka. Itu tidak untuk dibagi-bagikan dengan orang non Yahudi. Makanya jadi tabu kalau ada orang Yahudi ini menolong ini orang perempuan Yunani Sirofenisia, atau orang Samaria pun sama, itu juga tabu buat orang Yahudi, tabu. Karena Yahudi itu sebetulnya kan Israel yang terpecah ya. Kalau kita lihat kan zamannya Rehabeam itu, anak-anaknya Salomo itu sudah ada perpecahan sehingga menjadi Israel utara dan selatan, atau yang di utara mengambil nama Israel, yang di selatan mengambil nama Yehuda gitu. Sejak itu perpecahan ya dibawa sampai ke zamannya Yesus ini. Yesus ini kan sudah jauh ya dari zamannya masa raja-raja itu gitu. Udah berjalan ratusan, atau mungkin juga menyentuh ribuan tahun. Jadi kebencian itu antara Yahudi dengan Samaria itu sudah nampak jelas, itu sudah menjadi kenyataan gitu di dalam kehidupan masyarakat gitu saat itu. Kemudian kita lanjut ke yang bawah dulu, 12, Markus 12:18. Pertentangan tentang doktrin kebangkitan tubuh. Nah, kalau ini mungkin yang menganggap ini itu menyimpang adalah orang Saduki saja, karena kita tahu orang Saduki itu tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh gitu ya, kebangkitan orang mati. Mereka nggak percaya kebangkitan orang mati, orang Saduki. Beda dengan orang Farisi. Kalau orang Farisi mempercayai gitu ya. Yesus itu termasuk alirannya sama dengan orang Farisi. Dia menyatakan ada kebangkitan tubuh gitu, tapi kebangkitan tubuh itu tidak seperti yang dipikirkan orang ya. Kalau kita melihat Markus 12:18 itu sebetulnya lebih mirip sebagai olok-olok ya, atau ejekan itu. Orang Saduki ini mengejek. Ini ada orang nih yang menikah gitu. Dia menikah, kemudian dia nggak punya anak gitu, terus meninggal. Nah, adat istiadat kita menganjurkan adiknya laki-laki menjadi suami, menggantikan dia gitu, supaya meneruskan keturunan gitu untuk si kakaknya, si abangnya ya. Nah, anak kedua juga gitu, meninggal lagi ya. Anak ketiga, tapi perempuannya masih hidup terus nih, tapi nggak punya anak gitu, sampai 7-7-nya meninggal, dan perempuan itu meninggal juga gitu. Jadi nggak ada lagi keturunannya. Terus pertanyaannya, itu siapa rabi yang akan menjadi suaminya dia pada saat hari penghakiman? Itu olok-olok ya, itu ejekan gitu orang Yahudi, karena orang Saduki, karena dia tidak percaya kebangkitan, sehingga dia maunya mengejek gitu ya dengan cerita seperti itu. Tapi jawabannya Yesus apa? Dia mengatakan, kamu sesat gitu loh. Ini yang dibangkitkan itu bukan lagi dikawinkan atau kawin atau dikawinkan itu. Karena
Allah itu Allah orang hidup dan bukan orang-orang yang mati, yang pikirannya itu terikat sama yang ada di dunia. Enggak, mereka akan hidup seperti malaikat-malaikat dan melayani Allah. Jadi itu disampaikan sebagai jawaban gitu ya oleh Yesus. Nah, kalau kita lihat sekarang yang warna biru ini bukan soal pelanggarannya, tapi ini adalah kata-kata atau pernyataan Yesus yang bukan pelanggaran tapi menyatakan tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh Mesias. Jadi Yesus bukan tiba-tiba aja gitu ya mengalami penangkapan, kemudian dipukuli ya di dalam gedung imam besar itu, dipukuli sama orang-orang ulama gitu ya, sama ya kelompok ulama ya, kelompok pengikut ulama dan ulamanya sendiri gitu. Bukan cuma itu, dia sudah memberitahu. Jadi pemberitahuan tentang penderitaan Mesias itu seperti yang dituliskan, dinubuatkan ya oleh kitab-kitab itu sudah beberapa kali, dan itu dicatat oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka mencatat memang pemberitahuan itu sudah berjalan. Bahkan Markus ini mencatat sampai 3 kali peringatan, 3 kali yang kata-kata yang disampaikan gitu ya. Dalam, kalau kita lihat ini kan bab 8, terus kemudian yang ini bab 9, yang terakhir bab 10. Jadi pada momen-momen yang berbeda dia menyampaikan bahwa anak manusia, kibar enas tadi ya, atau Yusto Antropo, itu akan diserahkan untuk dibunuh. Dia akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah disampaikan berulang-ulang gitu. Nah, tapi ini tidak menjadi menarik gitu sebetulnya buat para pengikutnya. Karena apa? Mereka tidak berharap, tidak punya gambaran bahwa Mesias itu begitu ya. Sekali lagi, salah kaprahnya ini bukan cuma salah kaprah yang sederhana, saudara. Salah kaprah ini sudah dari awal sudah salah kaprah. Mereka nggak akan, murid-muridnya tuh nggak pernah berpikir gitu kalau bahwa ini Mesias akan dibunuh gitu. Tapi kita lihat bahwa yang ditulis oleh para saksi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang beberapa kali Kristus itu sudah menyatakan ungkapan-ungkapan yang ada dalam nubuatan kitab, khususnya Yesaya, Mika, dan Mazmur ya, tulisannya Daud, bahwa hamba yang menderita, Mesias itu akan menderita, dia akan dibunuh dan akan mendapatkan tanda Yunus, artinya 3 hari yang di dalam perut bumi ya. Kalau Yunus di perut ikan ya, kalau anak manusia itu kibar enas atau Kristus atau Mesias itu, Hamasiah itu di perut bumi. Dia di hari yang ketiga baru dia dibangkitkan. Nah, yang biru itu menceritakan tentang itu. Kita lanjut ke Matius. Kita lihat yang di 9:14 ya. Murid-muridnya tidak berpuasa seperti orang Farisi maupun murid Yohanes Pembaptis. Saudara bisa baca sendiri di Matius 9:14. Seperti apa settingnya yang diingat oleh Matius tentang peristiwa itu. Jadi ungkapan kekesalan itu orang Farisi, dan kekecewaan juga ya orang Farisi, kenapa kok ini nggak berpuasa muridnya gitu. Bab 12 ayat 1, memetik gandum pada hari Sabat. Ini pengulangan ya, pengulangan dari kisah di Markus gitu. Artinya diceritakan lagi, tapi sekarang memang Injilnya yang tulisannya Matius itu. Jadi kesaksiannya kesaksian Matius. 12:9, pelanggaran menyembuhkan orang di hari Sabat, sama tadi di atas juga ada. Jadi menyembuhkan orang di hari Sabat ya, menyembuhkan orang di hari Sabat. Kemudian 15:1, murid-muridnya tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi ini tadi yang saya katakan bahwa ini di Matius gitu ya. Nanti di Lukas itu bukan cuma muridnya, Yesus Kristus itu makan tidak cuci tangan ya, makan dengan tangan najis ya. Nah, di Matius 15 ayat 1 ini Yesus kemudian mengecam ya, mengecam. Ada disebutkan di Matius 15:1 ini bahwa kamu adat istiadat itu kamu jadikan alasan ya, untuk
menghindari tanggung jawab sama kepada orang tua, karena kamu berkata bahwa uang yang ada pada kami gitu, yang seharusnya untuk pemeliharaan kamu, pemeliharaan orang tua ya, pemeliharaan bapak ibu, sudah kami serahkan ke bait Allah itu untuk apa ya, untuk tanggung jawab agama gitu. Itu kecaman Yesus gitu ya, ketika mereka menyeletuk gitu ya tentang murid-muridmu makan nggak pakai cuci tangan gitu, makan dengan tangan najis. Nah, Yesus mengecam dengan seperti itu, kamu hipokrit, kamu itu munafik gitu istilahnya, kamu sendiri itu berkali-kali melakukan hal yang lebih buruk gitu maksudnya begitu. Jadi adat istiadat itu kamu jadikan alasan itu, malah kamu tidak bisa menyokong orang tuamu dengan kehidupan, dengan pendanaan, alasanmu karena uangnya dibawa masuk untuk ke bait Allah gitu, untuk persembahan ke bait Allah. Itu lebih buruk kan gitu. Jadi sempat dijawab ya oleh Yesus di Matius 15:1. Kemudian 15:21 dan 15:21 dan 15 bab 7 ayat 24 itu Yesus bergaul dengan orang non Yahudi, menyembuhkan seorang anak perempuan Kanaan. Nah, ini sebetulnya paralel dengan yang di Markus tadi ya, Sirofenisia gitu. Jadi itulah kenapa versi yang di kitab suci kekristenan itu memang ditunjukkan ya, Matius menceritakan, menyebutnya namanya perempuan Kanaan gitu loh. Kalau di atas Markus menyebutkan itu Sirofenisia, tapi message-nya satu, saudara. Message-nya satu, apa? Dia menyembuhkan orang non Yahudi. Itu yang mau dikatakan. Jadi jangan menyibukkan diri ya dengan, tapi tadi kok di sana di atas dikatakan ini Sirofenisia, ini perempuan Kanaan. Jangan berfokus sama detailnya. Ketika Anda ingin belajar, ingin mengetahui kesaksian yang benar tentang Kristus, tentang Yesus orang Nazaret, saudara jangan terjebak sama detail-detail. Message-nya yang saudara pegang. Apa message utamanya? Memang pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran. Kenapa? Ya memang saat itu dianggap itu tabu, itu melanggar. Kalau kita itu orang Yahudi kemudian bergaul dengan orang-orang non Yahudi yang tidak layak untuk disebut kaum yang diselamatkan atau kaum perjanjian ya, umat perjanjian, nggak layak, karena ya jangan bergaul sama orang-orang itu gitu. Jadi apa yang dilakukan Kristus, message utama, jangan lihat detailnya, lihatlah langsung ke message utamanya, benang merah utamanya. Lihat apa, banyak sekali pelanggaran yang dia lakukan, dan itu semua ada maksudnya. Nah, kemudian kita lihat yang di 18:21 ke bawah dulu aja ya. Jadi yang di biru-biru ini nanti kan masalahnya ini kan Mesias yang menderita itu ya, ungkapan itu. Jadi kita lanjut ke yang 18:21, apa? Menyatakan pengampunan itu bukan 7 kali gitu ya, tapi 70 kali 7 kali. Jadi sering kali ada revisi-revisi ya dalam dia mengajar gitu. Revisi-revisi dari apa? Dari pendapat mainstream saat itu gitu. Karena kan Taurat dari hukum 10 hukum Musa itu sudah dijabarkan dengan orang-orang Farisi atau nenek moyangnya orang Farisi gitu ya, yang meneruskan gitu ya. Jadi sebetulnya tadi kan saya ungkapkan bahwa orang Yahudi itu memang sangat-sangat detail, dan mereka gemar menulis gitu. Mereka tuliskan aturan-aturan itu didetailkan, saudara. Jadi 613 aturan gitu ya. Sampai nanti apa aja sih yang dilanggar kalau hari Sabat itu didetailkan. Makanya mereka sangat-sangat tidak senang ya dengan cara-caranya Yesus Kristus gitu. Sangat gak suka. Gitu. Karena kerap kali dia merevisi gitu. Jadi kayak pengampunan itu bukan 7 kali gitu. Atau kalau perempuan berzina gitu ya harusnya dilemparin batu gitu, nggak mengarahkan untuk melemparin batu atau dibunuh dengan dimasa, ya kan? Saudara kan tahu ceritanya gimana Kristus itu menghadapi perempuan yang kedapatan berzina lalu dibawa sama orang-orang Farisi ke dia. Niatnya kan memang menjebak sebetulnya. Karena begini, saat itu
kalau sampai ada orang yang terbunuh gitu ya, dibunuh, mereka tanggung jawabnya langsung siapa? Ke prokurator Roma, ke prefeknya Roma. Itu tentara semua. Pontius Pilatus itu tentara, saudara. Tinggal menunggu aja nanti kalau ada yang bunuh orang gitu ya, siap orang itu disalib aja, dibunuh itu sama tentara Roma gitu. Makanya mereka nggak berani kan mau melakukan hukumnya mereka itu dengan syariat yang mereka agungkan gitu. Nggak bisa mereka mau ngelemparin orang, apalagi Kristus ya, Yesus Kristus banyak pengikutnya gitu. Mereka nggak berani. Memang kita lihat ada kejadian Stefanus dilemparin batu ya sama imam-imam dan pengikutnya pada saat Stefanus itu selesai bersaksi ya dengan kata-kata itu. Memang iya, memang sempat ada itu masa, tapi sangat jarang seperti itu terjadi. Mereka pasti berpikir berkali-kali gitu untuk melakukan pembunuhan ya, berpikir berkali-kali gitu. Kalau mau namanya membunuh, apalagi rabi ya, Yesus itu rabi jalanan, mereka akan berpikir berulang kali, tidak akan berani gitu. Makanya mereka hanya bisa jebak gitu. Jebak ini perempuan berdosa dibawa, coba ini rabi ini ngajar apa ini, nyuruh ngelemparin batu apa mau dibebasin ya kan, seperti itu ya, jebak. Jadi sangat-sangat banyak yang tidak disukai gitu ya oleh orang Farisi itu terhadap ajaran maupun cara dari Yesus mengajar itu. Nah, kemudian yang 22-23 ini pertentangan dengan doktrin orang Saduki yang tidak percaya. Ini sama ya dengan tadi yang di atas, hanya ini aja kesaksiannya Matius. Nah, yang biru-biru ini adalah Mesias harus menderita, dibunuh, bangkit, sama ya. Ini peringatan, ini ada sampai 3 kali peringatan, 4 kali bahkan ya. 1, 16:21, 17:22, kemudian 20:17 ya, dan 26:1, 26 bab 26 ayat 1 sama ya. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ada berkali-kali dalam momen yang berbeda ya. Dan 28:11 itu kita lihat tentang dusta mahkamah agama ini disaksikan oleh Matius ya. Dusta mahkamah agama tentang apa? Mayat Yesus yang lenyap dari kubur. Ini peristiwa kubur kosong ya. Jadi kekhawatiran orang Yahudi dan pemimpin Yahudi itu terungkap dalam apa? Mereka menyuruh memang untuk menyebarkan berita bahwa mayatnya memang dicuri orang. Makanya Matius menulis, dan berita itulah yang tersebar hingga saat ini ya. Kalau saudara baca di Matius 22 ayat 23, silakan dibaca gitu ya. Itu akan menunjukkan bahwa Matius 26 ayat 1 mulai dari ayat 1 ya. Mulai dari ayat 1 Matius 26 itu akan menunjukkan bahwa ada penyebaran berita tentang mayat Yesus yang dicuri oleh murid-muridnya gitu. Jadi kalau ada orang yang masih meragukan peristiwa salib ya, karena ada ajaran yang datang ratusan tahun berikutnya gitu ya, yang berakar dari Gnostik, sebetulnya dari Gnostik Kristen atau heresi Kristen tentang Yesus yang tidak disalibkan, yang itu semua hadir ratusan tahun dan ada ceritanya gitu. Kenapa kok sampai muncul seperti itu tuh ada ceritanya. Nah, nanti di kesempatan yang lain Osaka Jasapa akan menghadirkan apa saja sih sebetulnya gitu yang dalam kesejarahan gitu, sehingga kok muncul ajaran-ajaran yang ratusan tahun sesudah itu gitu muncul kok mengulangi kembali gitu ya, ajaran-ajaran Gnostik gitu atau heresi atau bidat Kristen gitu tentang Yesus yang nggak disalib atau apa. Itu semuanya ada ceritanya gitu, ada sejarahnya. Nah, ini kita lihat ke sumber awal, sumber asli. Matius menceritakan bahwa orang-orang di mahkamah agama itu memang menyebarkan cerita itu bahwa muridnya mencuri mayatnya. Supaya apa? Jangan terjebak nanti murid-muridnya kemudian bisa menggalang lagi persatuan untuk membuat huru-hara. Karena apa? Mahkamah agama ini orang-orang yang dipercaya oleh penjajah Roma gitu loh, untuk menghadirkan kestabilan
kestabilan, ya, kestabilan masyarakat. Makanya kalau ada yang rame-rame, ada yang huru-hara, ya yang diminta pertanggungjawaban dulu ya Mahkamah Agama gitu sama tentara Roma gitu. Karena mereka sudah dikasih kekuasaan untuk menguasai bait suci gitu ya, menguasai elemen-elemen bait suci ya, sekaligus juga mereka tanggung jawabnya ya ke tentara Roma gitu. Nah, kita berlanjut ke yang Lukas ya. Tadi sudah Matius, Markus, ke yang Lukas. Kita lihat bab 5:20 mengatakan pada orang lumpuh yang di ujungnya, dosamu sudah diampuni ya. Diulang lagi ya, saudara bisa baca sendiri ya. Ini Lukas yang mempersaksikan ya. Jadi penulis-penulis Injil yang kanonik ya, yang awal-awal. Jadi kalau saudara lihat Lukas menulis Injil ini kapan ya, saudara bisa lihat mungkin di sini saya tunjukkan sedikit tentang timeline ini ya. Nah, kurang lebih kapan Lukas menulis Injil itu. Nah, kalau kita lihat di sini Lukas menulis Injilnya sekitar tahun ini masih Petrus. Ini surat ya. Jadi kalau saudara lihat di apa timeline ini memang surat-surat itu lebih dulu ada ya dibandingkan mereka menulis, karena surat ini kan surat gembala, surat pastoral gitu. Jadi Rasul Paulus, Rasul Petrus itu kan menulis kalau ada perselisihan di gereja, mereka menulis surat gitu. Makanya umurnya lebih tua surat-surat itu gitu dibandingkan dengan Injil ya, selisih. Tapi ya selisihnya nggak banyak dari peristiwa ya, dari peristiwa hidup Yesus Kristus itu atau dari hidup pengajaran Yesus Kristus saat mereka dia ngajar ya nggak terlalu jauh, nggak. Cuman lebih dulu surat-surat yang ditulis. Nah, ini kalau kita lihat sebentar, yang di atas ini ya, mulai Lukas menulis ini, Markus nih ya, Markus menulis Injilnya. Nah, kalau kita lihat itu kan Markus menulis Injilnya ini kan yang biru ini tahun berapa ini. Nah, ini ya, Markus menulis Injil ya dari sumber informasi lisan Petrus ya tentang Yesus. Ini kalau kita lihat, nah kan tahun 53 sampai 55 Masehi ya, kurang lebih tahun itu Kristen. Ya, kalau kita lihat contohnya adalah kisarannya adalah di tahun-tahun itu ditulisnya Injil. Kita kembali lagi ke sini ya. Nah, pelanggaran memetik gandum di hari Sabat ya. Kemudian murid-muridnya tidak berpuasa ya, seperti orang Farisi maupun muridnya Yohanes Pembaptis itu. Mereka bilang kalau muridnya Yohanes saja puasa gitu ya, kok muridnya kamu nggak puasa gitu. Terus memetik gandum di hari Sabat gitu ya, menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Oh, ini Lukas ya, sorry ini sudah tadi ya, ini sudah ya, oke. Kemudian dosamu telah diampuni kepada perempuan berdosa yang meminyaki kakinya. Ini juga jadi kemarahan ya, kata-kata Yesus ini, dosamu sudah diampuni. Kemudian ini, kasihilah musuhmu ya, murah hatilah seperti Bapamu gitu. Ini menentang nilai-nilai Yahudi. Memang iya. Kenapa? Ya, musuhmu itu harus kamu benci. Itu aturannya gitu. Bencilah musuhmu. Zaman itu ya yang benar begitu. Bukan musuh malah dikasihi. Enggak. Ya, musuhmu ya dibencilah musuhmu. Gitu. Tapi kan revisi kan. Kalau dia mengatakan Kristus itu mengatakan kasihilah musuhmu, itu kan revisi, menilai, ngerubah gitu loh ya, ngerubah aturan. Makanya marah luar biasa. Jadi gampang kok sebetulnya kalau kita melihat dari Injil kanonik itu, apa yang membuat mereka marah dan ingin Yesus itu segera dibunuh, segera mati gitu, itu gampang. Ya karena memang mereka melihat ajarannya dia itu selalu menentang gitu ya, selalu merevisi, ngerubah gitu aturan. Harusnya kan makan tuh cuci tangan, jangan tangan najis, dilanggar gitu. Tapi selalu ada jawaban, karena memang kalau saudara melihat Mesias Yesus Nazaret ini memang ada misinya.
memang ada misinya. Itu akan beranjak nanti kalau kita lihat terus ke murid-muridnya saat Tuhan Yesus itu sudah ke sorga, terangkat ya. Itu kebiasaan seperti itu tetap jalan, menyembuhkan orang di hari Sabat. Itu muridnya juga melakukan sama gitu, akan terus melakukan. Dan Mesias itu sekali lagi karena dia hidup, dia bekerja sampai dengan detik ini, dia sering kali juga langsung menjumpai orang-orang yang menganiaya dia. Contohnya Saulus atau Paulus yang dia temuin langsung. Jadi kenapa? Ya karena Mesias itu, Yesus orang Nazaret yang menjadi Kristus, yang diurapi Nabi, Raja, Imam itu hidup sampai dengan detik ini. Dia mentransformasi dunia ini menjadi kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan seperti apa Allah? Seperti yang dia contohkan. Allah itu sudah tidak lagi melihat kamu backgroundnya apa, latar belakangmu apa, kamu pelacur ya, kamu orang yang bukan Yahudi, yang tidak mengenal adat istiadat Yahudi, itu dikumpulkan, masuk, diselamatkan dalam kerajaan Allah itu. Dan itu dia kerjakan sampai detik ini, saudara, karena dia hidup. Ya, saya teruskan. 7:36, dosamu telah diampuni. Ini ya, sekali lagi ya, hujat ya, kata hujat itu. Hujat itu hukum, harusnya dihukum mati, saudara, dilempari batu ya, orang hujat itu, gitu. Cuman mereka nggak berani, makanya mereka pinjam tangannya tentara Roma, pinjam tangannya Pilatus gitu ya, seolah-olah ini kalau dibiarkan nanti ini jadi kerusuhan, ini bisa menentang kaisar, ini harus disalib seperti itu ya. Ya memang sudah jalannya, karena Mesias menderita itu Yesus sudah mengetahui gitu. Karena memang datang dia untuk itu gitu, untuk menjalani itu, mengajarkan seperti ini ya, dan mengalami salib, mengalami penderitaan dan mati dan bangkit. Nah, kita lanjutkan ke 9 ya, ini 10:25 dulu. Kalau ini yang 9:22 9:44 ini sama ya, peringatan, tapi menurut versinya Lukas itu bahwa anak manusia akan diserahkan. 10:25, orang Samaria yang kafir jadikan contoh untuk orang yang mengenal sesamaku manusia. Nah, ini maksudnya justru dia memberikan contoh itu orang Samaria sebagai figur bagus ya, figur baik gitu. Itu kan menjengkelkan juga gitu untuk orang Yahudi, untuk Farisi ya, untuk ulama-ulama Farisi, jengkel dia. Kenapa? Ya kan waktu itu ditanya kan sama orang Farisi, Rabi gitu ya, Rabi Yesus, apa yang harus aku lakukan gitu untuk selamat itu? Ya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Sesamaku manusia itu siapa, Rabi? Ya kan? Dia tanya begitu, itu kan mancing. Harusnya mainstream ya, pemikiran umumnya pada saat itu pasti sesamaku manusia ya orang Yahudi yang sama-sama Yahudinya, yang imannya satu, bukan orang Samaria. Orang Samaria itu kan kafir. Nah, harusnya kan begitu, orang Yahudi. Tapi dibalik. Jadi ceritanya ini nyindir juga gitu loh. Ceritanya ini mau dijebak, tapi ceritanya itu langsung menohok gitu ya. Perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus itu menohok. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia ceritakan yang baik, yang bisa melakukan, bisa berlaku menjadi sesama manusia. Itu justru yang ditunjukkan sama orang yang Samaria, orang yang kafir tadi. Gitu. Artinya Yesus mau menunjukkan bahwa ya kalau kamu terkungkung sama pikiran bahwa orang sesamaku itu harus orang yang satu agama sama kamu gitu ya, berpikiran satu iman sama kamu, berarti kamu tidak pernah bisa menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Tidak bisa. Karena apa? Yang diharapkan Allah itu ditunjukkan oleh Kristus bahwa siapa? Ya, yang mengerti sesamaku manusia itu yang tahu penderitaannya orang itu, dan dia menolong, tergerak oleh belas kasihan. Karena Allah itu bekerja dengan belas kasihan, maka belas kasihan itu bisa menggerakkan hati orang Samaria, kemudian nolong orang yang dirampok dan dianiaya setengah mati di pinggir jalan itu. Maka orang Samaria itu yang bisa mengerti gitu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi itu tadi ya, sesamaku manusia seharusnya ya, tentunya orang Yahudi itu menurut penafsirannya mereka
Tetapi sama Yesus langsung dibelokin, itu ditunjukkan, dijebloskan juga gitu loh. Ini yang benar itu ya orang Samaria yang bisa mengerti siapa sesama aku manusia. Itu pun membuat jengkel, ya, membuat jengkel untuk orang-orang Farisi. 11:38 Yesus tidak mencuci tangan. Nah ini di 11:38 kalau Anda lihat di Lukas, Yesus sendiri tidak mencuci tangan untuk makan, ya. Nah kemudian dikecam. Kecamannya Yesus bisa saudara baca langsung di 11:38 Lukas, ya. Jadi dikecam sama dia, memang sengaja. Tujuannya apa ya? Memang untuk mengecam gitu. Jadi Yesus Kristus itu berbuat seperti gitu, dia kan ngasih umpan gitu ya. Kemudian orang Farisinya ngecam gitu ya. Nah baru dibales ya, di smash gitu. Langsung di smash, dikecam bahwa kamu hipokrit, kamu itu munafik gitu ya. Munafik bener-bener orang-orang Farisi itu, seperti itulah jawabannya. Kemudian 13:10 pelanggaran menyembuhkan orang dari sabat lagi kan. 14:1 sama, pelanggaran menyembuhkan orang bolak-balik. Ya. Kalau orang bahasa Jawa bilang katanya jarak ya. Jarak itu maksudnya seolah-olah Yesus orang Nazaret, Yesus Kristus itu jarak ya. Memang sengaja sama dia dibikin gitu loh. Nyembuhin orang di sabat gitu. Ditunjukkan sama dia. Sengaja. Ya memang tujuannya untuk itu. Nanti akhirnya kekristenan menyadari gitu loh. Tahu bahwa Allah itu, Adonai itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan Adonai itu sangat menghargai ciptaannya yang paling dia sayangi, yaitu manusia. Jadi nyawanya manusia, hidupnya manusia itu begitu berharganya. Makanya itu menjadi mainstream dari ajaran, justru menjadi titik terbesar dari ajaran Kristus, bahwa hidup manusia itu sangat-sangat berharga di mata Allah. Hari Sabat dilanggar asalkan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk keselamatannya manusia. Jadi apa-apa yang dibuat manusia waktu itu orang-orang Farisi dan ulama sebagai hierarki aturan ya, itu semua dijungkir balikkan gitu sama Yesus dari Nazaret. Disembuhkan orang-orang itu pada hari Sabat ya. Ini 13:10, 14:1. Kemudian 15:1 menerima dan makan bersama-sama orang berdosa, karena waktu itu Zakeus, kepala pemungut cukai gitu ya. Kepala pemungut cukai itu didatangi sama Yesus. Dia makan ke rumahnya. Sangat tabu itu. Itu sangat tabu saat itu, Saudara. Sangat tabu. Karena mereka menganggap orang yang memungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai ya. Zakeus itu kalau saudara baca, kepala pemungut cukai itu sangat-sangat harusnya dijauhi. Itu orang berdosa gitu. Tapi sama Yesus bukan seperti itu jawabannya. Jadi justru Tuhan Yesus kalau bercerita menyampaikan ada dua orang yang berdoa gitu. Yang satu orang itu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai, yang bilang gitu ya. Yang Farisi bilang, Tuhan, aku bersyukur Tuhan gitu, karena Engkau melihara hidupku, Engkau menjagai langkah-langkahku sehingga aku tidak sesat seperti mereka ya, tidak sesat seperti mereka. Loh berdoa loh kok mikir no sesatnya orang kan gitu ya. Aku bersyukur gitu karena Engkau aku jauhkan dari mara bahaya, Engkau tuntun langkahku sehingga aku tidak menjadi sesat seperti orang-orang itu. Doa itu dikecam habis, Saudara. Makanya akhirnya muncullah doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami kan, ampunilah dosa kami gitu, seperti kami juga sudah mengampuni dosa orang lain. Jadi pengampunan itu menjadi kunci dari cara Tuhan menyelamatkan manusia begitu. Kalau isinya mata ganti mata, mau mengasihi cuma ukurannya yang sama agamanya ya, yang sama imannya atau sama umatnya gitu ya. Kamu umat apa? Yahudi, aku Yahudi, oke kita teman. Kamu umat apa? Oh bukan Yahudi, oh aku benci, kamu musuh gitu. Kalau seperti itu dunia tidak akan bisa Tuhan selamatkan. Makanya Tuhan menunjukkan keselamatan itu lewat apa ya? Lewat pengampunan. Makanya berdoa pun ya yang bener aja gitu loh istilahnya. Mau menyampaikan seperti itu Tuhan. Yang bener aja kamu berdoa kok bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah dituntun, tidak seperti orang sesat itu gitu. Lah, kamu mau berdoa atau mau apa? Nah, makanya dijawab sama Yesus. Doa orang, sedangkan pemungut cukai itu memukul-mukul diri kan begitu ya.
Dia memukul-mukul diri, mengatakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Terus Tuhan Yesus mengatakan, doa orang pemungut cukai itulah yang dibenarkan, kan begitu. Nah, itu juga membuat sakit hati gitu. Orang Farisi ya. Itu karena mereka memang melakukan begitu, seperti itu. Mereka merasa paling umat yang dianu Tuhan, yang ikat Tuhan oleh perjanjian, sehingga mereka itu dinomorsatukan, sehingga mereka tidak lagi melihat bahwa Allah itu menciptakan manusia dan menyelamatkan itu sangat berharganya manusia. Makanya itu yang mau ditunjukkan oleh Kristus. Nah, kemudian contoh lain dari kecaman Yesus gitu atas ketidaksenangan orang Farisi itu ya, itu juga dijawab dengan perumpamaan tentang dua anak laki-laki yang sulung manut gitu terus sama bapaknya. Yang bungsu berandal atau minta uang sebelum bapaknya mati, sudah diminta hartanya, hak warisan, dibuat main perempuan, main judi, bersenang-senang sampai habis, sampai akhirnya makan makanannya babi di tempat yang jauh dari orang tuanya, tapi kemudian menyesal. Nah, saat menyesal, anak ini pulang, bapaknya sangat gembira, bahkan berlari menyambut anak itu. Anak itu tidak berani datang. Nah, si abangnya, kakaknya, kecewa dan mengutarakan kekecewaannya itu. Bapak nggak pernah aku selama tinggal sama bapak motongkan aku lembu yang tambun atau membuatkan pesta sama aku, nggak pernah. Kok ini orang berdoa, anak pengkhianat, anak yang nggak tahu diri, anak durhaka, bapak sambut seperti itu ya. Sebetulnya cerita itu mau menyindir orang-orang apa? Ya menyindir orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ulama yang disindir. Kenapa ya? Karena mereka kan merasa orang yang benar itu ya, sudah benar. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh Allah adalah menyelamatkan semua orang, bukan cuma umat yang diberi Taurat, tetapi Yesus Kristus yang menggenapi Taurat itu kemudian menyelamatkan semua orang, dan Dia yang mati, dibangkitkan dan hidup, mengerjakannya sampai detik ini Dia mengerjakannya. Itulah yang disebut Allah yang hidup. Jadi Dia hidup, Dia melakukan pekerjaannya sampai dengan saat ini. Makanya kalau kita mengingat apa aja yang dikerjakan Dia dulu, ya bagus kita itu mengingat-ingat apa yang dikerjakan oleh Yesus orang Nazaret. Ya Dia seperti ini yang kita baca ini, itu yang Dia lakukan memang, supaya orang tidak pernah ada yang sombong rohani, tidak ada merasa dirinya paling benar, bahwa Allah itu sanggup melakukan pekerjaannya, tidak butuh manusia itu. Apalagi orang yang menganggap bahwa dirinya paling benar gitu. Nah, kalau saudara nangkap apa yang dilakukan Kristus itu, Yesus orang Nazaret itu, barulah mungkin saudara akan mengerti, melihat, oh makanya kekristenan itu seperti ini gitu ya. Ya karena memang Rabi Yesus Nazaret itu melakukan seperti ini, merombak cara berpikir atau paradigma. Sudut pandang itu dijungkir balik sama Dia, sehingga tafsiran-tafsiran apa semua yang dibuat, apalagi detail-detail yang seperti aturan detail-detail itu ditabrak. Untuk apa? Untuk menunjukkan yang paling utama, yang paling penting, bahwa Tuhan itu sangat menyayangi manusia, sangat ngeman. Sehingga kalau itu pun hari Sabat, tapi itu harus ditolong orang itu, manusia itu, maka dilakukan. Kita lanjut ke 18:9, mengecam cara berdoa. Ini Yesus mengecam cara berdoa Farisi dengan doa pemungut cukai itu yang tadi ya. Ya, yang tadi itu. Pemungut cukai yang memukul diri, Farisinya berdoanya, terima kasih ya Tuhan, Engkau memelihara kami sehingga kami tidak seperti orang-orang sesat itu. Itu kan doanya orang Farisi gitu ya. Itu dikecam sama Yesus dari Nazaret. 18:31 ini anak manusia akan dibunuh ya. Ini peringatan tentang Mesias yang akan menderita ya.
19:1 bergaul dan makan bahkan berkunjung ke rumah Zakheus. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, kepala pemungut cukai ya, Zakheus itu. Nah, yang paling penting kita ingat di sini apa? Kata-kata Yesus bahwa telah terjadi mujizat pada saat ini di rumah orang ini, sebab orang ini adalah anak Abraham juga gitu ya. Jadi kita ketahui bahwa dia dianggap dicap sebagai orang berdosa kan, Zakheus itu, kepala pemungut cukai, bayangin gitu. Tetapi apa yang terjadi kita tahu bahwa akhirnya dia dalam pesta itu, dalam jamuan makan itu di rumah itu, kemudian dia mengambil uang yang ada, yang dia miliki, kemudian dia serahkan ke orang-orang, dan dia berkata kan, aku akan mengembalikan tuh dari yang aku peras tuh, aku akan kembalikan 2 kali lipat kan begitu. Nah, itulah yang dikatakan Yesus apa? Telah terjadi mujizat di rumah ini. Artinya apa? Allah itu memang mendatangi orang-orang berdosa. Untuk apa? Untuk membuat mujizat. Dan mujizat itu datang bukan dengan cara apa? Menyingkirkan, menganggap dia dosa, dianggap dosa, jangan bergaul dengan dia. Bukan seperti itu yang dijalankan oleh Tuhan. Bukan. Datang dia. Zakheus, turunlah dari pohon itu. Aku mau ke rumahmu. Kepala pemungut cukai loh saudara, yang dianggap sangat harus dijauhi ya, harus dijauhi oleh orang-orang beriman saat itu. Didatangin oleh Rabi Yesus ini. Nah, apa nggak buat jengkel gitu. Nah, 20:27 tentang pertentangan dengan doktrin orang Saduki yang tidak percaya pada, ini sama tadi ya, seperti tadi itu. Jadi orang Saduki mengejek ya, istilahnya olok-olok itu. Tadi Yesus sudah menjawabnya gitu. Manusia dibangkitkan itu menjadi seperti malaikat-malaikat ya, bukan kawin dan dikawinkan. Mereka akan melayani Allah, punya tugas itu, bekerja untuk Allah gitu. Nah, di Injil Yohanes kita lihat 4:1, Yohanes 4:1, mulai dari 4:1 ini ya sama, pelanggaran bicara dengan orang Samaria, dianggap kafir ya, jangan bicara sama itu, jadi melanggar lagi ya. Terus 5:1, melanggar menyembuhkan orang hari Sabat di kolam Bethesda. Ini Yohanes yang menceritakan tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Yohanes yang menceritakan ya, ini murid Yesus Kristus sendiri ya. Ini juga dilakukan di hari Sabat, melanggar. 5:19 mengatakan bahwa Allah itu Bapa dan Dia Anak, itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus ya, memang benar. Dia mengatakan itu. Bapa menyerahkan pekerjaan kepada anak untuk melaksanakannya ya, melaksanakannya. Kamu menyelidiki kitab suci ini dan menyangka akan mendapatkan hidup kekal, padahal kitab suci memberi kesaksian tentang aku gitu. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Itu yang dia katakan ya, dikatakan Yesus. Terus apa yang dikatakan? Jangan kamu kira ya bahwa aku yang akan mendakwa kamu di depan Bapa. Bukan. Yang mendakwa kamu adalah Musa nanti di hari kebangkitan. Itu jawabannya Yesus. Sebab apa? Musa sudah menulis tentang aku, namun demikian kamu tidak juga percaya kepadaku. Ya, tulisan dari Yohanes ini sangat terekam itu ya oleh Yohanes, makanya dia menuliskan Injilnya ini detail, cukup detail tentang kata-katanya Yesus Kristus orang Nazaret. Ya, saat dialog ini tentunya dengan orang-orang Farisi juga ya, dengan orang-orang Farisi. Nah, ini bisa saudara lihat di 5:19 ya, Yohanes 5:19. Yohanes 8:1, tidak melakukan hukum Musa untuk melempari batu perempuan yang kedapatan berzina. Ya, ini dijebakan tadi ya. Harusnya begitu kan, tapi Yesus tidak mau dijebak gitu. Dia bilang kalau siapa yang lebih, silakan yang tidak berdosa itu lempari dulu perempuan itu dengan batu gitu ya. Artinya kembali lagi, pengampunan itu menurut Yesus menyelamatkan dunia gitu. Pengampunan gitu ya, itu memang jalan Allah gitu, untuk menyelamatkan dunia dan untuk mendirikan kerajaannya gitu, kerajaan Allah. Memang dasarnya pengampunan. Kalau semuanya dihitung dengan cara-caranya orang Farisi, didetailkan dengan hukum-hukum syariat, bubar saudara. Makanya Yesus Kristus tidak seperti itu dia tunjukkan gitu ya. Kenapa ya? Karena dia berasal dari Allah. Dia dari Allah, dia satu, makanya dia bilang Allah itu Bapa, aku ini anak, aku melaksanakannya. Itu yang dikatakan kan. Ini dianggap hujat saudara, hujat ini. Orang yang bilang begini itu, aku anaknya Bapa gitu ya, Bapa itu Adonai gitu, Allah, aku anaknya, ya dihujat. Ini dianggap seorang harus dibunuh lah, hukumannya sebegitu.
Ya karena apa? Ya karena memang dia firman Allah. Kalau kita menyebut anak itu kan firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Ya memang anak dia. Gitu loh. Bukan jadi buku atau tulisan atau lembaran, bukan, jadi manusia. Makanya dia menunjukkan seperti apa Allah. Seperti apa Allah itu menyelamatkan manusia. Pengampunan, dengan pengampunan, dengan pengorbanan. Siapa yang berkorban? Ya Allah yang berkorban, gitu. 81 tidak melakukan hukum Musa, ya sudah tadi. 858 Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Nah, Yohanes yang menyatakan ini. Di Injil yang lain tidak ada. Dia yang menyatakan sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Kalau di kitab suci biasa disebutkan aku adalah aku, itu sebelum Abraham jadi aku ada, gitu ya. Tapi kalau kita lihat kata aslinya gitu, Ipenaftis o Yesus, Ipenaftis o Yesus, apa? Berkatalah Yesus, amin amin gitu, amin amin lego imin, ya, amin amin yang sesungguh-sungguhnya, gitu ya. Amin amin lego imin prin Avram genestai ego eimi. Ini di tulisan aslinya ya, di 858, tapi yang di bahasa aslinya itu tertulis demikian. Kalau diterjemahkan gitu ya, aku adalah aku, ego eimi. Ego eimi. Aku adalah aku, bukan akulah dia, gitu. Nah, Yohanes mensaksikan gitu, ketika Yesus itu mengatakan ego eimi, ya, ego eimi di sini di Yohanes 8:16 itu tertulis osun ipenaftis ego eimi, ya, setelah dia katakan ego eimi, setelah dia katakan ego eimi, gitu ya. Apiltan istaopis to kai epesan kamai, robohlah mereka itu ke tanah, gitu. Jadi ketika ia berkata akulah aku, ya, aku adalah aku, maksudnya ini kata-kata Tuhan di Keluaran 3:14. Kalau Anda lihat di kitab Perjanjian Lama tapi yang bahasa Yunani, ya, tahun 250 sebelum Masehi itu kitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam ke dalam bahasa Yunani dan dipegang sampai saat ini ya di gereja ortodok itu, namanya Septuaginta. Septuaginta itu kitab suci Tanak itu, tapi yang bahasanya Yunani. Nah, itu di Keluaran 3:14. Ya, Keluaran 3:14 itu kan bunyinya aku adalah aku, gitu ya. Itu kalau di Septuaginta kata-katanya adalah ego eimi. Makanya Yohanes mempersaksikan, ya, dia menyaksikan dalam tulisannya dia di 858. Saat Yesus berkata ego eimi, itu geblak, saudara. Pasukan yang tentara yang mau nangkep dia itu loh, itu roboh ke tanah. Itu roboh ke tanah. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah Dia yang tidak terbatas oleh waktu, Alfa dan Omega. Ego eimi itu kalau kita lihat di bahasa Ibraninya itu ehyeh asyer ehyeh. Artinya aku yang ada dan aku yang akan ada. Aku yang ada dan sudah ada, gitu ya. Dan aku yang akan ada terus. Kalau mau diterjemahkan dengan kata-kata kalau aku adalah aku, gitu, kita kurang jelas. Tapi kalau aku yang sudah ada dan ada adalah aku yang akan ada terus, itu Adonai, YHWH. Itu dibicarakan, itu disampaikan oleh Allah kepada Musa, oleh Adonai kepada Musa di Keluaran 3:14. Nah, di Septuaginta itu diterjemahkan sebagai ego eimi. Makanya saat dia mau ditangkap, kesaksian Yohanes ketika Yesus mengatakan ego eimi, itu ya, akulah
Aku sebetulnya, bukan akulah dia, tapi ego eimi itu kata-kata yang kekuasaannya itu sama dengan di Keluaran 3 ayat 14. Asyar geblak, saudara, roboh begitu dia mengucapkan itu. Tentara yang mau menangkap dia itu roboh, ya kan, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi ego eimi, akulah aku, itu kalau yang mengatakan memang pribadi yang dia yang tidak terbatas oleh waktu, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, Kristus itu, maka kuasanya sanggup untuk merobohkan orang, termasuk juga merobohkan Saulus atau Paulus di tengah jalan. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Roboh, saudara. Paulus itu roboh geblak, ya, langsung buta matanya 3 hari. Jadi sampai detik ini pun, kalau banyak saudara-saudara yang dari bukan Kristen, ya, kemudian mereka melihat kuasa itu dijumpai, yaitu yang berkata ego eimi, ya, yang sudah geblak orang-orang tentara ini, itu memang dia hidup sampai dengan saat ini dan terus melakukan pekerjaannya, saudara, sampai detik ini. Dan pernah saya katakan di Osaka Jasapa yang episode yang lalu, ada yang tanya kapan selesainya, tidak ada yang tahu sampai tuntas, dan saat tuntas dia akan kembali datang seperti dia terangkat ke surga. Itu yang akan terjadi dan dipercayai juga sebagai hari penghakiman atau Armageddon. Nah, kemudian cara 91, cara pandang Yesus tentang orang yang cacat buta sejak lahirnya, ini juga cara pandang yang nggak disukai juga, ya, dengan oleh orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi kan selalu, orang-orang Farisi, ulama saat itu melihat, oh ini buta sejak lahir, ini pasti dosanya orang tuanya gini, atau dosanya siapa, kerabatnya apa yang apa membuat dia cacat sejak lahir gitu, ya, buta sejak lahir. Jadi dijawab sama Yesus apa? Kalau saudara baca secara lengkap, ya, 91, mulai dari 91, ya, Yohanes, Yesus kan menyampaikan bahwa bukan salahnya orang ini, bukan dosanya orang ini, juga bukan dosanya orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan atas dia. Dan bukan cuma berkata itu, harus ada tindak lanjutnya, saudara. Maka Yesus kemudian menyembuhkan orang itu. Artinya apa? Jangan suka punya prasangka-prasangka yang negatif terus sama orang yang cacat sejak lahir, atau mungkin orang yang celaka, orangnya apa. Hilangkan. Karena apa? Tugas daripada Mesias itu memperbaiki, memberikan damai sejahtera, menjadi shalom, ya tentunya apa? Menyembuhkan orang yang sakit itu. Makanya dia akhirnya menyembuhkan mata orang itu sampai celik. Jadi Yesus tidak cuma sekedar mengatakan bahwa, bukan cuma mengecam saja gitu, ya, mengecam bahwa ini bukan salahnya orang tua, bukan dosanya orang tuanya, bukan juga dosa dia gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan dalam diri orang ini. Tidak cuma berhenti di situ, dia langsung dia menyembuhkan. Jadi actionnya ada actionnya. Nah, seperti itulah karya-karya Mesias untuk orang-orang yang susah, yang remuk hati, ya, orang-orang yang terpenjara, ya mereka lah yang memang dilepaskan, diberikan kelepasan. Bukan cuma untuk digunjing, ya, atau diomongkan, digunjing. Ini dosanya siapa? Enggak butuh, enggak perlu buat Tuhan itu digunjing, enggak. Diselamatkan. Yang penting itu. 13:1 itu guru yang membasuh kaki murid. Nah, ini juga tabu. Dia membasuh kaki muridnya, saudara. Kaki murid-muridnya udah dibasuh oleh Yesus, ya kan? Jadi semua yang kita sudah sekarang ini kita lihat sudah hampir akhir ini kan, ini sudah terakhir ini kan. Ini semuanya sebetulnya adalah pelanggaran-pelanggaran, dan justru kecamannya Yesus itu nanti menyindir lebih hebat lagi. Jadi rasa mangkel atau rasa kecewa dan jengkel dalam hatinya itu orang-orang ulama, ya, Farisi, orang-orang imam-imam itu sudah memuncak sudah. Makanya mereka menganggap ini harus mati orang ini gitu, ya. Karena dia hujat, sudah mengampuni dosanya orang, bilang anaknya Allah gitu. Allah itu bapaknya katanya, dia itu anaknya.
kemudian bergaul sama pelacur, sama pemungut cukai, orang-orang berdosa, membenarkan orang-orang Samaria, orang-orang yang bukan orang Yahudi malah dibenarkan, ya, dibuat contoh yang bagus, gitu. Jengkel, saudara, karena jengkel. Tapi kok banyak pengikutnya, nah itu bikin dengki, makin iri gitu, makin iri orang-orang ulama, ya. Nah, saya beri catatan khusus di sini. Ini kenapa? Kalau saudara baca Injil masa kanak-kanak atau Gospel of Infancy, ya, bisa saudara lihat. Mau lihat yang aslinya, tulisannya ada, silakan di googling aja gitu. Ini ditulisnya itu tahun 180 sampai dengan tahun 200. Jadi maksimal itu tahun 200. Mulainya sekitar antara tahun 160 atau 180 gitu ya, sampai dengan tahun 200. Tahun itu Injil masa kanak-kanak Thomas. Startnya itu mulai Yesus kecil sampai umur 12 tahun. Kalau saudara lihat koleksi dari peristiwa-peristiwa, cerita-cerita tentang Yesus yang antara umur itu, ya, umur 1 sampai umur 12. Ditulisnya tahun ini. Nah, kalau saudara baca kisah di Injil masa kanak-kanak Thomas ini, saat Yesus berumur 5 tahun, dia pernah bermain tanah atau lumpur di hari Sabat, di mana pantang untuk melakukan pekerjaan. Ini diceritakan di Injil ini gitu, di Injil Thomas itu. Memang ini Injil yang bukan kanonik ya, karena sudah ratusan tahun dan tidak banyak dongeng gitu loh, banyak cerita, banyak dongengnya di dalamnya. Campur-campur dongeng karena melebih-lebihkan gitu ya, cerita yang melebih-lebihkan, cerita dongeng. Sehingga tidak dimasukkan dalam kanonik, tapi ada koleksinya. Kalau saudara bisa baca, mau baca bisa, ada. Nggak ada yang dibakar, ada. Nah, saudara baca di situ bahwa dia bermain lumpur dan membuat 12 ekor burung ya dari tanah, maksudnya lumpur tanah, dari tanah liat itu, dan dilakukan di hari Sabat. Ya, sangat salah kan? Kayak orang tuanya kayak nggak bisa ngajarin kan, ini anak umur 5 tahun. Nah, kalau saudara baca di situ, orang Yahudi yang melihat dia sedang bikin tanah itu, bikin bentuk tanah, bentuk burung ya dari tanah-tanah liat itu, dia laporkan ke bapaknya, ke Yosef. Dia menyatakan ke Yusuf ya, ke Yosef, itu anakmu bikin di hari Sabat, tidak malah mematuhi Sabat, malah main-main, malah kegiatan tuh, bikin burung-burungan tuh di samping. Lalu Yusuf datang dan menanyakan, apa yang kamu lakukan ini di hari Sabat, jangan melakukan itu. Kemudian Yesus itu menepukkan kedua tangannya dan dia berkata, pergi jadilah hidup ke 12 burung itu, dan burung yang dari tanah liat itu terbang, saudara. Nah, ini tidak masuk ke kitab kanonik ya, tapi Injil masa kanak-kanak Thomas itu ada. Sebetulnya apa yang paling penting message-nya dari cerita ini? Bukan Yesus membuat mukjizat. Oh, Yesus itu nabi yang pinter, yang bisa membuat mukjizat, hebat itu, Allah ngasih dia kemampuan tuh. Bukan itu. Dia melanggar hari Sabat. Hari Sabat itu dilanggar. Dan ini dibawa terus kalau saudara lihat ya kan, di Injil kanonik dia dewasa, dia mengajar, saudara lihat sebanyak itu tadi. Ya, dilanggar hari Sabat. Seolah-olah kalau orang Jawa bilang dalam tanda petik itu jarak gitu. Jarak. Tapi memang di situ Allah berkarya, membongkar semua kemunafikan, ritual-ritual yang tidak membuat manusia menjadi berdaya dan sembuh, tapi malah sakit. Itu yang dibongkar, dijungkir balikkan. Nah, kemudian di akhir dari sesi ini saya akan melihat, akan menceritakan sedikit tentang nasihat Gamaliel gitu ya. Dalam Kisah Rasul, tulisan dari Lukas, kitab Kisah Rasul itu sering disebut sebagai Injil Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dari bab 5 ya, ayat 34 sampai 30, saudara bisa baca sendiri. Seorang ahli agama yang dihormati, ahli Farisi ya, orang Farisi ya, ahli agama, juga ahli Taurat. Dia itu gurunya Saulus yang kemudian menjadi Paulus ya. Gurunya Paulus saat Paulus itu masih belum bertobat ya, masih belum dijumpai Kristus di tengah jalan, belum dirobohkan sama cahaya kemuliaan Kristus.
itu dia diajar oleh Gamaliel, orang yang terhormat dan sangat pandai, jadi ahli memang detailnya Taurat. Dia itu memberikan saran atau nasihat, kamu jangan membunuhi anak buahnya Yesus orang Nazaret itu, kan sudah dibunuh toh, sudah mati kan, janganlah, dia bilang. Kalau bahasa mudahnya ya. Dulu kan ingat ada yang namanya Teudas. Bukankah Teudas itu setelah dibunuh, murid-muridnya kan juga tercerai-berai. Kemudian Yudas itu kan juga sudah dibunuh, kan tercerai-berai murid-muridnya. Dan ya sudah, nggak ada yang terusin. Yang penting sudah dibunuh kepalanya gitu loh. Ya sudah, ini makanya janganlah kamu mengejar-ngejar atau mempersekusi, ya, menganiaya. Itu nasihat itu diterima, makanya mereka bilang mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. So, kalau saudara lanjutkan pembacaan ini, maka murid-murid itu bersukacita karena apa? Mereka boleh terus mengabarkan tentang Injil. Nah, artinya ya kematian Yesus itu memang fakta gitu. Bukan cuma ditulis oleh penulis-penulis Injil gitu ya. Tapi oleh catatan sejarawan ya memang menyatakan gitu bahwa Yesus Kristus, Yesus orang Nazaret itu ya dibunuh. Jadi sekian banyak ceritanya ini bahwa Mesias menderita, bahwa dia memang iya dibunuh mati, bahwa ia bangkit, dan bahwa ia itu selama ngajar ini loh, saudara lihat sekian banyak ini loh, dalam tanda petik tadi ya, jarak itu ya, sekian banyak ini, itu memang sengaja saudara. Sengaja. Karena apa? Saat itu memang orang itu sangat merasa syariat yang mereka buat itu mereka nomor satu, ya. Orang-orang Farisi utamanya saat itu nganggap orang itu sesama ke manusia ya sesamanya dia sendiri gitu, umatnya dia doang gitu. Orang lain ndak, rendah semua itu gitu. Itu diobrak-abrik nilai-nilai itu sama Yesus. Dan dia memang harus menderita. Mesias harus menderita, itu disampaikan berulang-ulang. Itu yang hendak saya sampaikan dalam sesi kali ini. Semoga mencerahkan dan semoga saudara mau melihat apa saja yang sudah disebutkan di masing-masing ayat dalam tanda petik pelanggaran tadi, supaya Anda bisa melihat kalau saudara-saudara yang bukan dari Kristen tapi mulai simpati, tertarik, ingin membaca lebih dalam tentang Injil kanonik, Injil yang sungguh-sungguh, yang ditulis memang dekat dengan peristiwa ya, bukan ratusan tahun setelahnya, itu tentang kesaksian ya, kesaksian sekali lagi ya, bukan wahyu yang dibisikkan itu ya, ditransmisikan, bukan, memang kesaksian dari Lukas, kesaksian dari masing-masing pribadi. Saudara kepingin tahu, silahkan download di Play Store Alkitab, bisa dari LAI, dari Alkitab yang lain, dari yang bahasa asli maupun yang bahasa yang terjemahan. Itu silahkan untuk dilihat seperti apa sih sebetulnya karya Yesus orang Nazaret itu. Tuhan memberkati kita. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.